Hujan turun sejak sore, meninggalkan aroma tanah basah yang menempel di udara. Malam itu, komplek lama bernama Perumahan Cempaka Indah terasa lebih lengang dari biasanya. Lampu jalan sebagian mati karena korsleting yang belum sempat diperbaiki. Jalanan tampak berkilat oleh genangan, dan suara rintik hujan beradu dengan genting rumah begitu pelan hingga terdengar seperti bisikan yang menyertai malam. Di tengah keheningan itulah seorang petugas keamanan bernama Darto melakukan patroli rutin. Usianya sudah melewati 40, wajahnya tegas, tubuhnya gagah, namun malam itu ada sesuatu yang membuat langkahnya terasa lebih berat. Ia tidak tahu apa penyebabnya, tapi firasat buruk seolah menempel di punggungnya. Komplek itu memang sudah tua, sebagian penghuninya pindah ke kawasan kota yang lebih ramai. Namun ada satu tempat yang membuat Darto selalu merasa tidak tenang setiap kali melintas di depan halamannya. Sebuah rumah besar bernomor 21. Rumah paling megah di blok itu. Rumah keluarga Wira Sejati. Rumah yang telah kosong lebih dari 20 tahun. Rumah yang menyimpan misteri terbesar di komplek tersebut. Rumah itu selalu gelap, jendelanya tertutup, dan pintunya terkunci oleh gembok besar yang dipasang kantor keamanan sejak kejadian keluarga itu menghilang. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan masuk. Tidak ada alasan untuk membukanya kembali. Dan tidak ada satupun warga yang berani mendekat ketika malam tiba. Namun malam itu berbeda. Sesuatu membuat Darto mendadak berhenti melangkah. Ia memicingkan mata, memastikan ia tidak salah lihat. Hatinya mendadak berdebar. Napasnya berubah lebih cepat. Lampu teras rumah keluarga Wira Sejati menyala. Sekelebat rasa dingin merayap dari ujung kaki hingga tengkuk. Tidak mungkin. Tidak boleh. Tidak seharusnya. Pikirannya dipenuhi penolakan, tetapi mata tidak bisa berbohong. Lampu itu benar-benar menyala terang, memantulkan cahaya kuning pucat ke genangan air di depan halaman rumah. Darto menelan ludah. Tangannya yang memegang senter sedikit bergetar. Selama 20 tahun bekerja di komplek itu, ia tidak pernah sekalipun melihat rumah itu menyala. Warga menyebut rumah itu mati. Kosong. Beku. Namun malam ini seolah rumah itu bangkit dengan sendirinya. Darto mendekat, langkahnya pelan, berhati-hati. Ia tahu kisah yang beredar di kalangan penjaga lama. Lampu rumah itu konon pernah menyala sekali, pada malam ketika keluarga Wira Sejati dinyatakan hilang. Setelah itu, tidak pernah lagi. Hingga malam ini. Ketika ia berada tepat di depan pagar, sesuatu membuat tubuhnya membeku. Gagang pintu rumah itu bergerak pelan ke atas dan ke bawah, seperti ada tangan di balik pintu yang mencoba memutarnya. Tidak mungkin ada orang di dalam. Gembok luar rumah selalu diperiksa setiap malam. Kunci induknya disimpan di kantor keamanan, dalam kotak baja yang hanya bisa dibuka oleh kepala keamanan. Dan hari itu tidak ada laporan siapapun yang meminjam kunci tersebut. Tapi suara itu jelas. Gagang pintu bergerak lagi. Lalu berhenti. Rumah itu tampak hidup. Terlalu hidup untuk sebuah bangunan yang seharusnya kosong. Darto memanggil dua rekannya melalui radio, yaitu Wayan dan Eka. Suaranya terdengar kacau, meski ia berusaha tetap terdengar tenang. Dalam hitungan menit keduanya tiba, sama terkejutnya melihat lampu yang menyala. Mereka bertiga memutuskan memeriksa sekeliling rumah. Darto mengarahkan senternya ke jendela ruang tamu. Tirai dalam rumah bergerak halus. Padahal semua jendela tertutup rapat. Tidak ada angin dari luar. Eka, yang paling muda, mendekat ke kaca jendela. Ia melihat ke dalam dan terbelalak. Di meja makan terlihat piring dan peralatan makan tertata rapi seperti sedang menunggu tamu. Makanan di atas piring terlihat utuh, tetapi warnanya gelap dan berjamur. Seperti makanan yang dibiarkan terlalu lama. Wayan ikut melihat. Ada sesuatu yang membuat tenggorokannya terasa kering. Kursi-kursi di ruang makan diatur menghadap ke pintu depan. Seolah penghuni rumah itu sedang menunggu seseorang. Semakin lama mereka memperhatikan isi rumah itu, semakin besar rasa tidak enak yang tumbuh dalam hati mereka. Eka menunjuk ke arah lorong panjang menuju kamar belakang. Bayangan seseorang terlihat berdiri di ujung lorong. Tinggi. Tegap. Tidak bergerak. Menatap lurus ke arah jendela tempat mereka berdiri. Begitu senter diarahkan, bayangan itu menghilang seolah tidak pernah ada. Ketiganya mundur. Darto menarik napas dalam-dalam. Ia tahu mereka tidak bisa mengabaikan ini. Tidak dengan lampu menyala. Tidak dengan suara gagang pintu.
Tidak dengan bayangan itu. Akhirnya mereka sepakat membuka gembok luar demi memeriksa kondisi rumah. Darto memegang kunci gembok yang memang selalu ia bawa dalam patroli. Ia memasukkan kunci itu ke lubang gembok dengan tangan yang terasa dingin. Setelah berputar beberapa kali, gembok berhasil terbuka. Pintu rumah itu kini tidak terkunci dari luar. Tetapi ketika didorong perlahan, pintu itu terasa berat. Bukan karena engsel karatan. Bukan karena kayu memuai. Pintu itu seperti ditahan dari dalam. Mereka saling pandang. Tidak ada kata yang terucap, namun satu pikiran yang sama terlintas dalam benak ketiganya. Ada seseorang di dalam rumah itu. Atau sesuatu. Eka menelan ludah dan mencoba mendorong pintu dengan lebih kuat. Sementara Darto dan Wayan membantu dari belakang. Dengan tenaga bertiga, akhirnya pintu itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara gesekan kayu yang panjang dan serak. Begitu pintu rumah terbuka penuh, hawa dingin menyergap keluar. Bukan angin biasa. Dinginnya seolah berasal dari ruang yang tidak terjamah cahaya selama puluhan tahun. Aroma aneh keluar dari dalam rumah. Lebab bercampur bau makanan basi. Namun yang membuat bulu kuduk berdiri adalah keheningan pekat yang seakan menelan suara apapun yang masuk ke dalamnya. Senter mereka menyapu ruang tamu. Debu tebal menutupi lantai, namun jejak kaki kecil terlihat menuju ke arah lorong. Seperti jejak seorang anak kecil yang berjalan tanpa alas kaki. Kursi-kursi makan masih menghadap ke pintu. Meja masih penuh dengan hidangan busuk. Gelas-gelas berdebu berjejer rapi. Seolah keluarga itu baru saja bangun dari makan malam lama mereka. Perlahan, dari ujung lorong terdengar sesuatu. Suara langkah kecil. Lalu berhenti. Kemudian suara anak kecil terdengar samar. Ayah. Cepat. Ayo sembunyi. Suara itu terdengar jelas. Bukan gema. Bukan ilusi. Tiga pria dewasa itu membeku. Malam itu, mereka semua sadar bahwa rumah ini tidak lagi sekadar bangunan kosong yang ditinggal penghuninya. Rumah itu menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak ingin diganggu. Dan mereka bertiga telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Suara itu terdengar sekali lagi. Lebih pelan. Lebih dekat. Ayo sembunyi. Ayah cepat. Hawa di dalam rumah terasa seperti ruang bawah tanah yang telah lama tertutup. Udara dingin menempel di kulit, membuat bulu-bulu halus di lengan berdiri tanpa bisa dicegah. Ruangan itu sunyi, namun kesunyian itu bukan kesunyian biasa. Kesunyian itu seperti mengandung sesuatu. Seperti ada mata yang mengamati dari balik kegelapan. Darto, Wayan, dan Eka berdiri tepat di ambang pintu, tidak ada yang berani melangkah terlebih dahulu. Sinar senter dari tangan mereka bergetar pelan, memantulkan cahaya ke dinding-dinding luas yang penuh debu dan bayangan. Rumah itu berarsitektur mewah, dengan pilar besar yang membingkai ruang tamu. Namun kemegahan itu tenggelam dalam suasana yang membuat siapapun sulit bernapas dengan tenang. Aroma makanan basi yang menguar dari meja makan semakin menyengat. Makanan yang seharusnya telah membusuk total selama 20 tahun itu tampak seperti baru ditinggalkan beberapa hari lalu. Warnanya memang gelap dan berjamur, namun bentuknya masih sama. Tidak menyatu dengan piring, tidak hancur oleh waktu. Seakan waktu di dalam rumah ini berjalan dengan caranya sendiri. Darto melangkah pelan, ujung sepatunya menyentuh debu yang tebal. Jejak kakinya meninggalkan garis jelas, namun di depan sana terdapat jejak-jejak kecil lain yang lebih dahulu tercetak. Jejak itu mengarah ke lorong panjang menuju kamar belakang. Jejak seorang anak kecil. Eka menyinari lorong itu. Cahaya senternya menangkap dinding lorong yang dipenuhi foto keluarga Wira sejati. Foto-foto itu masih tergantung rapi, meski bingkainya kusam oleh debu. Ada foto keluarga mereka sedang berlibur, foto ulang tahun anak tunggal mereka, lalu foto sang ayah dan ibu dalam sebuah acara resmi. Namun ada sesuatu yang janggal. Pada beberapa foto, wajah ayah keluarga itu tampak digores dengan benda tajam. Goresannya dalam, menancap sampai merusak lapisan foto. Wajah ibu juga terlihat sama. Namun wajah sang anak dibiarkan utuh. Wayan bergumam pelan, suaranya serak. Ada yang tidak beres. Ini semua tidak wajar. Darto mengangguk tanpa menoleh. Ia merasa lorong itu seolah hidup, seolah dinding-dindingnya menyimpan detak jantung yang berdetak pelan namun konstan. Setiap langkah yang mereka ambil menghasilkan gema kecil yang hilang sebelum sempat memantul panjang.
Mereka bertiga berhenti ketika tiba di meja rias kecil di ujung lorong. Di atas meja itu terdapat 5 cangkir teh. 5 cangkir dengan posisi setengah terisi. Tehnya sudah mengering, meninggalkan garis kecoklatan di sisi dalam cangkir. Namun satu cangkir mengeluarkan sedikit uap tipis, seolah baru diseduh beberapa menit lalu. Eka mundur selangkah. Ia memegang dadanya. Darto, apa kau lihat itu? Tehnya masih hangat. Darto tidak menjawab. Ia hanya menelan ludah dan memeriksa cangkir itu lebih dekat. Ia tidak berani menyentuhnya. Keheningan kembali turun, kali ini lebih berat. Namun keheningan itu pecah ketika terdengar suara seperti seseorang menarik napas panjang dari dalam salah satu kamar. Suaranya jelas. Sangat dekat. Wayan menoleh cepat, sinar senternya menembus pintu kamar yang sedikit terbuka. Cahaya putih senternya membelah gelap, memantulkan bayangan yang bergerak pelan. Mereka bertiga diam mematung. Bayangan itu bergerak maju beberapa langkah. Mereka bisa melihat pinggiran bentuknya. Tubuh manusia. Bahunya. Lalu wajah samar yang tampak pucat. Kemudian bayangan itu hilang begitu saja, lenyap seperti asap yang tersapu angin. Tetapi kamar itu tetap mengeluarkan suara. Suara kayu tua yang bergerak, seperti seseorang sedang berjalan bolak-balik. Eka memeluk diri sendiri, tubuhnya gemetar. Aku tidak mau masuk kamar itu. Namun sebelum ada yang sempat berbicara lebih jauh, terdengar suara dari balik kamar sebelah. Suara seperti seseorang memukul dinding dengan tangan kosong. Perlahan, berirama, dan semakin keras. Tok. 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 Lalu disusul suara seorang perempuan yang terdengar seperti sedang menahan tangis. Kenapa kau buka pintunya? Wayan tersentak mundur 2 langkah. Itu suara perempuan dewasa. Masih jelas. Masih utuh. Darto mengangkat tangan, memberi isyarat agar keduanya diam. Mereka menahan napas. Dunia seakan berhenti bergerak. Kemudian, dari arah dapur, terdengar suara kursi diseret. Kursinya berat, terdengar dari gesekan panjang yang menggigilkan. Disusul suara langkah kaki cepat, seperti seseorang berlari kecil dari meja makan ke ruang keluarga. Para penjaga itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka hanya berpandangan satu sama lain, dengan wajah pucat dan napas memburu. Darto menahan diri untuk tidak panik. Ia mencoba menghubungi kepala keamanan melalui radio. Namun suaranya hanya menghasilkan derit statis. Tidak ada sinyal. Rumah itu seolah menelan gelombang suara keluar. Ia mengulang. Tetap tidak bisa. Suara dari dalam rumah semakin banyak. Muncul dari berbagai arah. Ada suara orang berjalan di lantai atas. Ada suara sendok jatuh. Ada suara pintu kamar mandi terbanting. Ada suara seseorang berbisik pelan di belakang telinga mereka, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Wayan menepuk bahu Darto dan menunjuk ke tangga menuju lantai 2. Di atas tangga itu, berdiri sesosok bayangan kecil. Seorang anak laki-laki. Wajahnya pucat, matanya gelap tanpa pantulan cahaya. Ia berdiri diam, menatap mereka tanpa berkedip. Eka mengeluarkan suara tertahan. Itu anaknya. Itu anak keluarga itu. Namun sebelum Darto sempat berkata apapun, anak itu membuka mulutnya pelan. Jangan di sini. Ayah akan marah. Kemudian anak itu berbalik dan berlari ke lantai 2 dengan suara langkah-langkah kecil. Darto merasakan dengungan aneh dalam kepala. Rumah itu bukan lagi sekadar tempat kosong. Rumah itu menyimpan sesuatu yang masih aktif, masih berjalan, dan masih berulang seperti kejadian pada malam mereka menghilang. Namun yang membuat darah Darto membeku adalah sesuatu yang terjadi setelahnya. Pintu utama rumah menutup sendiri dengan keras. Pagi tadi mereka harus mendorong dengan tenaga 3 orang untuk membukanya. Sekarang pintu itu menutup rapat dengan sekali hentakan. Kemudian terdengar suara kunci berputar dari dalam. Kerak. Rumah itu terkunci lagi. Dari dalam. Dan mereka bertiga sekarang berada di dalamnya. Pintu yang kembali terkunci dari dalam itu membuat suasana berubah semakin mencekam. Ketiga penjaga itu saling memandang dengan mata membesar. Mereka tidak lagi hanya merasa takut, tetapi mulai merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam dari ketakutan. Sesuatu yang membuat tubuh mereka ingin lari, namun kaki seakan menempel pada lantai yang dingin.
Suara kunci berputar tadi masih terngiang jelas di telinga mereka. Tidak mungkin ada manusia hidup yang mengunci pintu itu dari dalam tanpa mereka lihat. Lorong kosong. Tangga gelap. Ruang makan diam. Tidak ada siapapun selain mereka bertiga. Namun pintu telah menutup dan mengunci dirinya sendiri seolah rumah itu memiliki kehendak. Darto berusaha memutar gagang pintu. Ia menarik, mendorong, bahkan menghantamnya dengan bahu. Namun pintu itu tidak bergeming. Kayu tua yang tadi terasa rapuh kini seperti berubah menjadi tembok batu. Tidak ada celah. Tidak ada harapan untuk keluar dengan mudah. Eka menatap ke arah pintu sambil memegang dahinya. Bagaimana bisa, Darto? Tadi kita dorong saja hampir tidak bisa terbuka. Sekarang, pintunya menutup sendiri tanpa tenaga. Wayan mencoba menenangkan napasnya, meski ia sendiri terasa ingin berteriak. Tenang dulu. Kita cari jalan lain. Rumah sebesar ini harusnya punya pintu belakang. Atau ventilasi. Atau sesuatu. Namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, langkah-langkah ringan terdengar dari lantai 2. Langkah itu terdengar seperti milik seorang anak kecil, berlari kecil namun pelan. Tok 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 tok. Lalu berhenti. Dalam sekejap, suasana rumah terasa berubah lebih dingin. Udara menjadi seolah tidak bergerak. Aroma lembab semakin pekat, seperti udara tidak disirkulasikan selama bertahun-tahun. Lampu teras dari luar masih menembus celah jendela, membuat bayangan panjang muncul di lantai kayu rumah itu. Bayangan yang seharusnya hanya menunjukkan 3 orang. Namun di lantai, tampak 6 bayangan. 3 dari mereka. 3 lainnya tidak memiliki tubuh. Bayangan itu bergerak sendiri. Tidak mengikuti arah gerakan mereka. Tidak mengikuti cahaya. Seolah memiliki kehendak. Darto mengangkat senternya dengan tangan bergetar. Bayangan itu seketika buyar, lenyap seperti asap yang tertiup angin. Tapi rumah tetap sunyi. Sunyi dengan cara yang salah. Sunyi yang terdengar seperti sesuatu sedang menahan napas di balik dinding. Menunggu. Mengintai. Eka mulai kehilangan kendali. Suaranya pecah. Darto, ini bukan manusia. Aku tidak mau terus di sini. Tolong buka pintunya lagi. Namun sebelum Darto sempat menjawab, suara pintu kamar mandi terbanting keras dari dalam lorong. Suaranya menggema panjang dan membuat ketiganya spontan memfokuskan senter ke arah lorong. Tidak ada angin. Tidak ada orang. Tidak ada pergerakan. Tapi pintu kamar mandi itu kini terbuka lebar, padahal sebelumnya tertutup. Di dalam kamar mandi, lantai keramiknya retak kecil. Di bagian tengahnya terlihat bekas seperti ada sesuatu yang diseret kuat-kuat. Bekas itu memanjang dari lantai kamar mandi menuju lorong. Seperti noda lama yang menghitam. Wayan menunduk perlahan, menyinari bekas itu. Bekas apa ini? Seperti ada sesuatu yang diseret. Dan berat. Darto tidak menjawab. Ia justru memperhatikan dinding dekat kamar mandi. Dinding itu dipenuhi goresan-goresan kecil, seperti cakaran kuku. Cakarannya tidak beraturan. Ada yang pendek, ada yang panjang. Ada yang dalam hingga ket dinding terkelupas. Dan di tengah goresan itu, ada satu kalimat yang dituliskan dengan terburu-buru. Jangan buka pintu itu. Hurufnya bengkok dan gemetar, seolah ditulis oleh seseorang yang sangat ketakutan. Eka mundur beberapa langkah. Apa maksudnya? Pintu yang mana? Wayan menggeleng pelan, wajahnya pucat. Tidak tahu. Tapi rasanya kita sudah membuka pintu yang tidak seharusnya kita buka. Saat mereka masih mencoba memahami kalimat itu, terdengar suara lain dari lantai 2. Suara gesekan seperti sesuatu diseret perlahan di lantai kayu. Suaranya panjang, berat, dan membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Grek. 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 Lalu terdengar suara yang lebih mengerikan. Suara seseorang bernafas berat. Panjang. Dalam. Seperti seseorang yang sedang menyimpan amarah. Eka menahan napas. Darto, itu suara pria. Darto hanya mengangguk pelan, meski tubuhnya bergetar keras. Jika itu benar suara manusia, maka ada seseorang di lantai 2 yang seharusnya tidak mungkin berada di sana. Kemudian langkah kaki besar terdengar. Suara lantai kayu berderit lebih berat,
seperti diinjak oleh tubuh seseorang yang dewasa dan kuat. Langkah itu semakin lama semakin mendekat ke arah tangga. Tok! 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 Setiap langkah menimbulkan tekanan yang membuat debu di pegangan tangga jatuh sedikit. Ketiganya mundur beberapa langkah ke ruang tamu. Langkah itu berhenti tepat di ujung tangga. Sinar senter mereka fokus ke sana. Tidak ada siapapun di sana. Namun suara napas berat itu jelas mengisi ruangan. Lalu bayangan hitam berwujud pria dewasa muncul perlahan di sisi tangga. Tidak memiliki wajah. Tidak memiliki detail tubuh. Hanya siluet hitam pekat seperti kabut yang menebal. Siluet itu menunduk sedikit, seolah memperhatikan mereka. Lalu suara berat terdengar, sangat pelan namun jelas. "Kenapa kalian masuk?" Eka memekik dan mundur terburu-buru. Wayan menarik bajunya agar tidak jatuh. Namun siluet itu tidak bergerak lagi. Ia hanya berdiri, seolah menunggu jawaban. Darto memberanikan diri mengangkat senternya sedikit lagi. Begitu cahaya menyorot tepat ke siluet hitam itu, bayangan itu meliuk seolah terdistorsi. Lalu menghilang. Namun setelah hilang, suara langkah-langkah kecil terdengar dari balik mereka. Ketika mereka menoleh, anak kecil itu sudah berdiri di ruang tamu. Wajah pucatnya tidak menunjukkan emosi. Namun matanya tampak redup dan gelap. Ia mengangkat tangan dan menunjuk pintu belakang. "Cepat. Ikut aku. Jangan lama di sini. Ayah tidak suka kalau ada tamu." Ketiganya terpaku. Rumah itu bukan sekadar kosong. Rumah itu menyimpan keluarga yang tidak pernah pergi. Atau mungkin, keluarga itu tidak pernah diberi kesempatan untuk pergi. Suara napas berat dari tangga muncul lagi. Lebih dekat. Lebih kuat. Seakan sesuatu sedang turun perlahan. Darto mengambil keputusan cepat. Ikuti dia sekarang. Sore itu berubah menjadi malam jauh lebih cepat dari biasanya. Langit kelabu menggantung rendah di atas rumah tua itu, seolah menyimpan sesuatu yang berat. Hening menyelimuti seluruh halaman. Tidak ada angin, tidak ada suara serangga. Udara dingin dan pekat membuat Eka berdiri di dalam rumah dengan rasa tidak nyaman yang merayap pelan dari tengkuknya. Awalnya, ia hanya berniat memastikan kondisi rumah itu untuk dokumentasi. Namun semakin lama ia berada di dalam, ia merasa seperti rumah itu menariknya masuk lebih dalam. Bukan secara fisik, tapi secara perasaan. Seakan rumah itu ingin menceritakan kisah yang selama ini terkunci. Ruang tengah mengeluarkan aroma lembab bercampur wangi melati samar. Ketika Eka menyorot jendela besar di ruang tengah, ia melihat tirai bergerak sedikit. Ia tahu itu mustahil, karena sejak ia masuk, udara sama sekali tidak bertiup. Tirai itu seperti ada yang mengangkatnya. Perlahan. Hati-hati. Eka mundur selangkah. Ruangan terasa berbeda. Lorong menuju kamar keluarga tampak lebih gelap, padahal tadi tidak seperti itu. Dari ujung lorong, terdengar suara gesekan, seperti pintu kamar yang bergerak sedikit. Eka menelan ludah, namun ia memaksa dirinya melangkah maju. Ia memasuki kamar pertama di kiri. Kamar itu tampak seperti kamar gadis muda. Di meja riasnya, terdapat foto perempuan berambut panjang. Tapi yang membuat napas Eka terhenti adalah pantulan di cermin. Ia melihat siluet seseorang berdiri tepat di belakangnya. Eka menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Ketika ia kembali melihat cermin, sosok itu sudah hilang. Namun goresan tipis muncul di permukaan kaca. Goresan itu membentuk satu kata. Pergi. Tiba-tiba kamar itu bergemeresik halus. Suara langkah kecil. Suara sesuatu jatuh. Bahkan ada suara napas berat dari sudut ruangan. Eka memutuskan keluar sebelum hal-hal lain terjadi. Namun ketika ia kembali ke lorong itu tampak lebih panjang dari sebelumnya. Lampu gantung tua yang digantung di tengah lorong bergoyang pelan. Dari ruang tengah, terdengar suara pintu terbanting keras seperti ada seseorang yang sedang marah. Eka bergegas kembali. Betapa terkejutnya ia ketika melihat pintu depan rumah terbuka sedikit. Seakan menawarkan jalan keluar. Tapi tepat ketika Eka melangkah mendekat, pintu itu menutup sendiri dengan keras. Rumah itu tidak ingin ia pergi. Ia mencoba mengecek ponselnya. Tidak ada jaringan. Seolah rumah itu memutuskan Eka dari dunia luar. Eka memilih menuju ruang bawah tanah, berharap ada jalan lain.
Tangga menuju ke bawah sangat sempit. Begitu pintu ruang bawah dibuka, udara dingin menusuk wajahnya. Dingin yang tidak alami, seperti berasal dari sesuatu yang tidak hidup. Saat menuruni tangga, Eka mendengar 3 ketukan dari balik ruangan bawah. Ritmenya teratur. 1 ketuk. Jeda. 2 ketuk. Jeda. 3 ketuk. Seperti tanda seseorang meminta perhatian. Di dinding ruang bawah terdapat coretan-coretan aneh. Lingkaran. Garis. Nama. Tanggal. Lalu sebuah tulisan besar di dinding utama. Mereka tidak pernah pergi. Ketika Eka membaca lebih dekat, ia melihat sebuah pintu kayu kecil, terkunci dengan gembok tua. Tapi kayunya bergetar halus. Seolah ada sesuatu di baliknya. Ia menempelkan telinga perlahan. Suara berbisik terdengar. Jangan buka. Eka mundur. Namun pintu itu tiba-tiba dihantam dari dalam. 3 kali. Sampai debu berjatuhan dari langit-langit. Eka mundur lebih jauh. Ketika ia berbalik, seorang wanita berdiri di ujung tangga. Rambut panjang menutupi sebagian wajah, baju putih lusuh, tubuh pucat. Ia tidak bergerak. Tidak bersuara. Tapi kehadirannya memenuhi ruangan. Wanita itu mengangkat wajahnya perlahan. Mata kosong. Pucat. Tidak ada kehidupan. Ketika ia membuka mulut, suaranya bukan suara satu orang. Kami tidak meninggalkan rumah ini. Cahaya senter Eka berkedip. Wanita itu melangkah turun tanpa suara. Eka mundur perlahan, tapi seluruh tubuhnya terasa berat seolah ada yang menahannya. Wanita itu semakin dekat. Dan tiba-tiba, semua gelap. Saat Eka menyalakan senter kembali, wanita itu sudah menghilang. Namun kini, pintu kayu kecil itu terbuka sedikit, seperti ada yang keluar. Udara berubah berat, seolah rahasia yang disembunyikan rumah itu akhirnya mulai terbuka. Eka tahu malam itu belum selesai. Rumah itu belum mengungkap semuanya. Cahaya senter kembali menerangi ruangan bawah tanah. Eka belum bergerak. Pintu kecil itu kini terbuka sedikit lebih lebar, seakan menuntunnya untuk masuk. Bau tanah basah dan besi memenuhi hidungnya. Ia mendorong pintu lebih jauh. Ruangan kecil itu gelap dan lembab. Dindingnya dari batu, dan di tengah ruangan terdapat kursi kayu dengan tali mengikat. Di lantai, pecahan kaca, kain lusuh, dan noda gelap yang sudah lama kering. Di sudut ruangan, ada tumpukan kertas tanpa debu. Seperti baru diletakkan. Eka mengambil satu. Tulisan tangan itu sama seperti goresan di dinding. Judul tulisan di halaman pertama. Malam ketika semuanya dimulai. Itu jurnal Dina, anak tertua keluarga kaya itu. Jurnal itu menceritakan bagaimana ayah mereka, seorang pengusaha besar, mulai berubah setelah mengalami kerugian besar. Ia terobsesi dengan ritual leluhur. Obsesinya meningkat menjadi kekerasan ketika ia percaya ada sesuatu yang mengikuti keluarga mereka. Suatu malam, saat badai besar, ia mengurung seluruh keluarga di dalam rumah. Mengunci jendela, menutup pintu, dan tidak membiarkan siapapun keluar. Ia percaya pengorbanan adalah satu-satunya cara menyelamatkan keluarga. Namun yang terjadi adalah teror yang tak pernah diceritakan siapapun. Dina menulis tentang suara langkah setiap malam. Tirai bergerak tanpa angin. Bayangan asing di cermin. Dan akhirnya, ayah yang mulai kehilangan akalnya dan melukai satu persatu anggota keluarga. Eka menggigit bibir. Keluarga itu tidak hilang. Mereka dikurung. Dan jiwa mereka tidak pernah keluar. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari tangga. Pelan. Panjang. Berat. Suara seorang pria. Napasnya terdengar seperti seseorang yang marah. Eka mengangkat senter. Tangga kosong. Namun suara itu semakin dekat. Dari atas pintu ruang bawah, suara pria itu terdengar jelas. Kalian tidak boleh keluar. Suara itu tidak berasal dari orang hidup. Eka memaksa dirinya tetap tenang. Ketika ia menoleh, wanita bergaun putih itu muncul kembali di ambang pintu ruang sempit. Wajahnya kini lebih jelas. Ia tidak menakutkan. Ia sedih. Ia menunjuk sebuah peti kecil di sudut ruangan. Eka membukanya. Foto keluarga.
foto yang sama dengan yang ada di ruang tamu. Tapi wajah sang ayah disilang tinta hitam. Tulisan di bawahnya. Dia memulai. Kami dikurung. Tidak ada yang mengakhiri. Wanita itu menatap Eka seolah memohon. Bebaskan kami. Eka mengangguk. Wanita itu tersenyum tipis. Perlahan ia lenyap seperti asap yang ditiup. Tiba-tiba seluruh pintu rumah berbunyi. Klik. 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 Semua kunci terbuka. Eka naik ke atas. Pintu depan kini terbuka lebar. Udara malam masuk, membawa aroma pohon pinus. Rumah itu akhirnya bebas setelah puluhan tahun. Saat Eka melangkah keluar, angin berhembus lembut. Dari dalam rumah terdengar suara lembut, hampir seperti bisikan. Terima kasih. Eka menutup pintu perlahan. Rumah itu kini hanya bangunan kosong. Tidak lagi menahan siapapun. Ia berjalan pergi, sambil sadar bahwa beberapa rumah bukan sekadar tempat tinggal. Beberapa rumah adalah makam yang menunggu untuk dibebaskan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kamu merasakan ketegangan, misteri, atau justru menemukan makna di balik cerita ini, jangan lupa komentar pendapatmu tentang bagian paling menegangkan dari cerita ini. Klik tombol suka untuk mendukung konten horor Nusantara yang autentik. Dan pastikan kamu berlangganan agar tidak ketinggalan kisah-kisah nyata lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waspada, karena beberapa rumah menyimpan kisah yang tidak ingin dilupakan.